Jam 9 pagi. 9 pagi ya. Desi sudah berdiri di sebelah jam Itu kecepatan 10. nih. Kecepatan ya? Siapa yang bangun jam segini? Ayo ngaku. Enggak. Bicara masalah ritme sirkadian tubuh, jam 10 ini adalah jam di mana pusat konsentrasi otak kita pada titik tertinggi. Ya. Jadi pekerjaan baik itu yang membutuhkan fokus atau konsentrasi jam segini itu sudah mulai harus dilakukan dengan optimal ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya dari jam 10 sampai jam 19 sebelum kita makan malam. Di sini adalah jam-jam di mana tubuh harus melakukan berbagai aktivitas. Tidak dianjurkan tidur karena ini akan membuat ritme sirkadian terganggu, membuat tubuh menjadi kurang sehat. Di Saudi Arabia itu kalau untuk setelah kegiatan itu kan dimulai ba'da asar. Karena kalau siang kebanyakan itu kan sinar mataharinya itu menyengat kulit tuh. Iya. Rasulullah ini membuka usaha. Beliau ini kan juga saudagar, bahasanya itu pedagang ya. Ini beliau ini membuka setelah sholat asar. Jadi pada waktu teduh, tidak untuk tidur. Nah ini yang riwayat yang pernah saya baca untuk kegiatan beliau ini dalam berdakwah. Oke, ini kalau dikaitkan dengan jam biologis tubuh, ternyata jam 5 sore ini adalah jam yang sangat baik untuk seseorang berolahraga karena ini untuk proses kekuatan otot itu maksimal di jam segitu, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Juga masalah aliran darah dari kekuatan pembuluh darah. Salah satunya olahraga beliau kan hitungannya kalau memang itu jual beli pada waktu itu angkat barang, olahraga termasuk memang tidak ada kegiatan aktivitas tidak ada sepeda. Sekarang kita menuju jam 7 malaman ya. Kita ke sebelah Ustadz Desi, tadi kita bicara masalah sarapan malam. Sarapan malam intinya adalah malam itu porsinya jangan melebihi dari porsi siang. Makanya saya pakai bahasa sarapan. Jadi biar diingat di otak, sarapan itu kan nggak banyak biasanya ya. Bicara masalah sarapan malam, ya di sini ada contohnya. Mari Ustadz, ya selain Ustadz duduk santai, ini sebenarnya di atas jam 7 malam itu harus bersantai Ustadz. Silakan nikmati sofa baru saya. Contoh untuk saya duduk santai. Iya, duduk santai sambil nonton TV, baca buku atau baca Quran Ustadz ya. Pokoknya yang buat pikiran ya istilahnya bebannya diminimalkan. Jam 7 malam ke atas. Ya, menjelang fase tidur tadi jam 9 malam kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, bicara masalah sarapan malam, ya dianjurkan sekali adalah masalah porsi dan jenisnya. Ini bagus sekali nih Ustadz Desi. Ya. Ya, ada sayur, ada tomat, ada wortel. Pada dasarnya semua makanan itu baik, tapi terkadang keliru dengan cara penyajian. Ya, penyajian dengan minyak yang kadang 2-3 kali sulingan. LDL-nya kebanyakan ntar. Iya. Bisa stroke. Bisa stroke berat sekali. Kolesterol. Ya, benar. Roti, ya cukup 2-3 slice atau roti gandum, ya tapi kurangi masalah menteganya, gitu ya. Yang terpenting adalah di saat jam di atas jam 7 malam adalah aktivitas mulai dikurangi, karena kita akan masuk masa istirahat untuk peremajaan sel-sel tubuh tadi. Masya Allah. Ya, silakan penonton di studio ada yang ingin bertanya? Yang pakai jilbab coklat silakan Mbak. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, gimana sih kebiasaan makan dan tidur ala Rasul? Terima kasih. Jadi diriwayatkan dari hadis yang pernah saya baca dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala suatu ketika Rasulullah ini ditanya oleh sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, makanan yang berkah itu bagaimana? Terus makanan yang sehat itu bagaimana? Dan makanan yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu bagaimana? Yaitu engkau makan sebelum engkau datang kenyang. Jadi tidak kekenyangan. Jadi kebanyakan ini kalau yang kekenyangan biasanya badannya over, sesak nafas. Bahkan sirkulasi kesehatan setelah diteliti dokter tidak bagus kalau kekenyangan. Biasanya Rasulullah menerapkan berhentilah sebelum masa itu kenyang. Ya, ini juga berkaitan dengan masalah kesehatan bahwa sesuatu yang berlebihan itu justru menimbulkan yang namanya radikal bebas. Baik itu dari sumber makanan, radikal bebas ini mengakibatkan berbagai sistem biokimia tubuh tidak berjalan baik. Iya betul, tubuh berarti nyambung. Tidak sehat. Nyambung. Seperti itu. Nah, pemirsa yang di rumah dan juga penonton di studio, ternyata setelah saya tektok dengan UGB dan Desi Novianti ya mengenai pola makan dan pola tidur yang dihubungkan dengan pola hidup Rasulullah, ternyata itu selaras dengan irama sirkadian tubuh. Masya Allah.